Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Sudah mendekati hari pay-per-view atau premium live event berikutnya dari WWE, yaitu Night of Champions. Mari kita memprediksi apa saja yang akan terjadi dan juga result yang mungkin terjadi di Night of Champions yang tahun ini diselenggarakan di Arab Saudi. Tadinya event ini adalah event King of the Ring yang direncanakan sejak beberapa minggu sebelumnya, bahkan 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya ya. Tetapi mendadak WWE menggantinya menjadi Night of Champions karena beberapa hal perubahan yang memang menyangkut dengan booking dan juga rencana-rencana lainnya. Salah satunya adalah dengan menghelat turnamen finalnya untuk championship yang baru, cuma champion lama versi baru ya, World Heavyweight Championship. Dan juga kedatangan Roman Reigns yang katanya akan merayakan 1000 hari menjadi champion utama di WWE. Kita mulai dari awal ya, ada 7 pertandingan yang sudah final, yang sudah dischedulkan untuk Night of Champions. Namanya Night of Champions adalah malamnya para champions, yang harusnya konsepnya semua title itu harus dipertandingkan. Konsep awal seperti itu ya, tapi lama-lama berkembang Night of Champions menjadi ya semua cuma gimmick event aja yang nggak semuanya akan mendefend title-nya, termasuk Night of Champions di Arab Saudi ini. Ada 3 title yang tidak dipertandingkan: Women's Tag Team Championship, US Championship, dan juga Undisputed miliknya Roman Reigns, karena suka-suka dia mau kapan, suka-suka Vince mau kapan ya. Jadi oleh karena itu yang di-defend hanya Raw Women's, SmackDown Women's, Undisputed Tag Team, dan juga Intercontinental Championship. Ditambah lagi ada yang baru, yaitu World Heavyweight Championship Final. Mari kita mulai memprediksi apa saja yang mungkin jadi hasil untuk Night of Champions. Yang pertama adalah pertandingan Becky Lynch melawan Trish Stratus. Ini adalah sebuah cerita yang memang sudah di-build up sejak setelah WrestleMania, di mana Trish Stratus itu mengkhianati Lita awalnya, tapi belum tahu siapa yang nyerang. Terus akhirnya Trish Stratus menyerang Becky juga, dan pada akhirnya Becky dan Trish Stratus memulai feud-nya di sini. Feud-nya diisi dengan promo-promo saja dengan topik thank you Trish. Trish sebagai heel merasa dia harus diterima kasih. Orang-orang woman harus berterima kasih, termasuk Becky Lynch, kepada dirinya, karena dialah yang bertanggung jawab yang memulai Women's Wrestling Revolution sejak zaman dulu. Ya memang iya benar, tapi tidak seberlebihan itu ya. Harusnya minta terima kasih seperti itu. Tapi yang namanya heel ya memang begitu jalan ceritanya. Promo-promo demi promo dilakukan Trish Stratus yang sebagian besar saya lihat banyak penonton nggak begitu peduli. Kenapa ya? Mungkin nggak begitu excited dengan cerita ini begitu. Tapi Becky di akhir di Go Home Show Raw kemarin membuat promo yang cukup oke, mana dia mengangkat sebuah segmen zaman dulu Trish Stratus yang diperalat oleh Vince McMahon dengan woof-woofnya itu mungkin sedikit jadikan bumbu percikan lebih panas lah untuk feud ini selain thank you Trish. Dan ini akan dipertandingkan di Night of Champions, dan saya pikir ini feud belum selesai, akan diseret kayaknya di SummerSlam, karena rumornya match ini tuh di SummerSlam. Saya kira akan diseret terus sampai SummerSlam ya, di skip beberapa championship, beberapa pay-per-view, tapi ternyata di Night of Champions mereka dapat juga match. Makanya saya bilang match di Night of Champions ini nanti akan bukan jadi match terakhir mereka berdua. Match akan terus feud atau build up-nya akan terus berlanjut hingga SummerSlam. Jadi saya berpikir di Night of Champions Trish Stratus bisa memenangkan pertandingan ini. Ini prediksi saya, Trish Stratus bisa menang, dan saya berpikir ini akan lanjut hingga SummerSlam, baru Becky bisa dapat kemenangan di situ ya. Ini prediksi saya guys ya. Lanjut lagi adalah pertandingan Bianca Belair melawan penantang berikutnya, yaitu Asuka.
Ini match untuk memperebutkan Raw Women's Championship. Padahal ini roster SmackDown tapi memperebutkan Raw Women's Championship. Build up-nya jelas Asuka kembali. Tadinya kayak mau bersalaman, tapi ternyata dia menyembur Bianca dan dia turn heel secara penuh ya. Dan kemudian minggu depannya dia sembur juga Bianca, dan intinya sembur-sembur baru match gitu. Dan ini menurut saya hanya build up yang tidak begitu penting, tetapi bisa jadi mengejutkan. Karena ada rumornya katanya akan ada hasil mengejutkan, salah satu dari title yang dipertandingkan akan di drop. Nah, saya memprediksi title yang di drop adalah titlenya Bianca di Night of Champions. Jadi kemungkinan menurut saya Asuka yang bisa mendapatkan kesempatan menang di Night of Champions, menang Raw Women's Championship. Prediksi ya guys ya, bisa salah bisa benar. Lanjut lagi adalah Rhea Ripley melawan Natalya. Ini match menurut saya agak lazy booking. Karena dimana Natalya hanya berhadapan sekali di atas ring, sekali di backstage sama Rhea Ripley. Dan itu cuma berhadapan-hadapan, ngomong dikit. Terus kemarin di Raw, Rhea Ripley menantang Natalya untuk Night of Champions. Kayaknya gimana ya, kayak biar ada penantang aja, biar Rhea tampil aja di Arab gitu guys. Dipilihlah Natalya yang gimana ya, kayak ini kayak jalan untuk Rhea terus aja gitu. Rhea masih akan terus kuat ya. Dia kan di booking sangat kuat walaupun jarang bertanding Rhea Ripley nih di episode Raw. Begitu guys ya. Saya kira Rhea Ripley akan retain the championship. Lanjut lagi adalah Gunther melawan Mustafa Ali yang kemarin menang Battle Royale. Ini mengejutkan guys, karena saya menduga pada saat Battle Royale itu yang menang adalah Bronson Reed. Bronson Reed tinggal sama Ricochet dan Mustafa Ali. Riddle keluar duluan gitu, karena ada feud dengan Gunther nanti selanjutnya mungkin. Dan ini membuat saya berpikir akan sangat mudah Gunther untuk melaju menjadi Intercontinental Champion lagi setelah Night of Champions. Mustafa Ali dimasukkan ke title match untuk Intercontinental ini hanya untuk treatment, seperti yang kita bilang di Watch Along ya, hanya untuk treatment Arab Saudi. Biar ada punggawanya yang muslim ya, yang ikut bertanding untuk mendefend atas nama muslim sejati. Allahu Akbar. Dan ada mungkin teman-teman yang menduga, yang pengen sesuatu kejutan yang mungkin Mustafa Ali bisa menang untuk treatment Raja Arab, dan mungkin next night di Monday Night Raw, di satu malam berikutnya di Monday Night Raw, Mustafa Ali akan kalah lagi, Gunther akan dapat title-nya lagi. Tapi menurut saya WWE tidak akan menghabiskan ataupun menyelesaikan atau menghentikan title run-nya Gunther begitu saja gitu. Karena dia udah memegang lama nih, harus epic. Title-nya hilang terus epic. Ini Gunther bisa ngalahin Sheamus sama Drew di WrestleMania, masa kalah lawan Mustafa Ali yang sendirian guys. Dengan booking positif Ali jobber guys. Oke, ini Arab Saudi, tidak harus menang dong. Dapat match title tidak harus menang dong Mustafa Ali. Oke, itu jadi kesenangan untuk Arab Saudi lah, tapi tidak harus menang. Gunther tetap menjadi pemenang dan retain the championship. Prediksi saya begitu. Dan seperti kita tahu, di Night of Champions itu ada triple main event. Ada 3 match yang disebutkan setara dengan main event, tapi tetap ada 1 match yang akan mengakhiri Night of Champions. Katanya yang akan mengakhiri atau menjadi match terakhir katanya adalah Rollins lawan AJ Styles yang turnamen untuk final World Heavyweight Championship match. Kita coba ke match sebelumnya dulu, itu adalah Brock Lesnar melawan Cody Rhodes. Jujur, tadinya saya tidak begitu expect dan juga tidak begitu berharap lebih untuk match ini, ketika intinya isinya cuma promo-promo, brawling-brawling, promo-promo, brawling-brawling gitu loh. Klasik banget, itu hampir sama kayak booking pas menuju Backlash gitu. Dan akhirnya Cody roll up, gampang menangnya gitu loh, tiba-tiba. Dan WWE ngasih expect build up, dia ngasih effort build up yang membuat kita expectnya lebih tinggi untuk matchnya Cody lawan Lesnar. Cody dibikin cedera di Raw kemarin dengan Lesnar yang menghempaskan besi tabung ke tangannya, yang dimana Cody nggak mau matchnya cancel, dia harus terus datang, tetap datang, padahal sudah diserang 2 kali. Dengan Kimura juga dia diserang.
Dan ini jadi cerita tersendiri di mana Cody akan masuk ke Night of Champions dengan gimmick tangan yang hampir patah mungkin, atau mungkin bahkan udah patah, kayfabe ya. Itu akan jadi gimmicknya Cody. Dia akan kesakitan tangannya, dia akan melawan satu tangan dan akan kesulitan untuk lawan Lesnar dan lain sebagainya. Ini bisa jadi kesempatan untuk Lesnar bisa menang. Dan biar ada match mereka bisa yang ketiga, yaitu bisa finalnya, bisa blow up, match blow off ding. Match blow off untuk menyelesaikan feud ini satu lagi gitu. Jadi ini bisa jadi cara WWE membuat Cody walaupun kalah tetap kuat karena dia datang dengan cedera. Ini kayak kalau saya bilang ya, ini effortnya WWE untuk ngarah ke situ. Tapi entah mengapa saya tetap berpikir Cody Rhodes akan tetap menang, guys. Hear me out. Hell in a Cell. Dia cedera parah, torn pec merah di sini. Dia tetap bisa menjalankan matchnya di Hell in a Cell dan menang, guys, lawan Rollins. Cederanya beneran loh. Ini cedera bohongan. Kayfabe. Mungkin WWE akan melanjutkan atau mengulang kembali di mana Cody bisa melalui match walau cedera. Dan mungkin setelah ini, kalau Cody tidak dipersiapkan untuk Roman Reigns, kemungkinan Cody lanjut lawan Lesnar lagi di SummerSlam. We'll see, guys, we'll see. But my prediction still Cody Rhodes yang akan menang di match Lesnar lawan Cody Rhodes ini di Night of Champions. Lanjut lagi adalah match The Bloodline Tribal Chief Roman Reigns bersama Solo Sikoa akan melawan The Undisputed Tag Team Champion Kevin Owens, Sami Zayn. Bagi sebagian orang, termasuk saya, sudah capek, guys, dengan yang begini-gini nih. Saya kira udah WrestleMania udah selesai gitu loh, ceritanya Bloodline sama Sami sama KO. Karena Sami KO udah pindah Raw. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk Tribal Chief menantang lagi Undisputed Tag Team Championship bersama Solo sekarang. Ini Bloodline gak ada habisnya dengan Sami KO. Harapan saya berakhir setelah WrestleMania kosong, guys. Bullshit, guys. Ini ya jelas caranya WWE untuk membuat Roman tetap champion tanpa defend, tetap tampil untuk malah merebut lagi Tag Team Championship. Dan tidak ada dalam pikiran saya sama sekali Roman akan dapat title tersebut. Enggak, sama sekali tidak. Jadi build up-nya setelah kekalahannya Usos dari Sami KO pas rematch WrestleMania, fix Sami KO udah fokus dengan ceritanya sendiri di Raw, dan Uso chapter baru dengan Roman Reigns sama Solo Sikoa. Tapi ternyata ketika Roman Reigns sudah kembali lagi, dia baru promo, dia menantang Kevin Owens, Sami Zayn untuk Tag Team Championship. Tujuannya untuk mempermalukan Uso, tujuannya untuk membuat Uso tahu apa yang harus dilakukan dan mereka bisa ambil title kembali ke Bloodline tanpa bantuan Uso. Ini tujuannya adalah untuk mempermalukan Uso, mendisrespect Uso. Tujuan Roman Reigns itu, dia mau menunjukin kalau dia bisa dapat title. Uso susah-susah gak bisa dapat gitu. Bahkan lose strike dia kemarin, kalah terus. Dan ini jadi sesuatu cerita yang jadi intrik tersendiri, dimana Uso masih ada dongkol di hatinya. Apalagi Jimmy yang sekarang masih dongkol di hatinya terhadap Roman Reigns. Saya gak tahu apakah Uso akan datang ke Arab Saudi atau tidak, atau bahkan dia datang tapi diam-diam, gak ikut di press con, tiba-tiba datang di matchnya, atau bahkan gak datang sama sekali di Arab. Kalau dia datang ya, kalau mereka ke Arab, jelas ekspektasi kita ada drama. Ada drama di ringnya WWE. Jay atau Jimmy Uso mungkin akan mengganggu. Mungkin, jangan ekspektasi guys ya, mungkin akan mengganggu. Atau akan diperpanjang lagi hingga episode SmackDown berikutnya. Tapi kalau mereka datang, ada drama pasti. Tapi kalau mereka nggak datang, entah apa yang dilakukan WWE. Tapi prediksi saya akan tetap retain the championship. Saya tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di endingnya, tapi prediksi saya tetap
Hasilnya adalah retain the championship. Sami Zayn dan Kevin Owens. Apakah ada kemungkinan Roman bisa menang? Jujur dalam pikiran saya mungkin ada, guys. Mungkin ada kemungkinan itu. Mungkin terbesit lah di situ. Tapi tetap saya fokus, tetap saya menduga dan memprediksi tetap retain championship. Sami, KO tetap pegang championship. Dan memang konsepnya tag team undisputed ini mereka bisa cross brand gitu, karena mereka pegang 2 title dan katanya akan jadi 1 title aja untuk masing-masing, tapi tetap cross brand kayak tag team woman. Itu konsep untuk tag team undisputed ini, dan mudah-mudahan setelah Night of Champions gak ada lagi tuh cerita Sami KO ikutan Bloodline. Sami KO tempur dengan Bloodline tuh udah gak ada lagi. Mudah-mudahan udah selesai gitu loh. Biar fokus ke yang lain lah. Masa itu lagi diulang? Ini Backlash sudah lewat gitu loh. Masa lanjut lagi Sami KO lagi? Cukuplah harusnya di WrestleMania. Terus berlanjut di Backlash. Lanjut lagi Night of Champions, mau sampai kapan? Bloodline Sami KO terus gitu loh. Udahlah biar Sami KO fokus. Saya pengennya begitu. Sampai lagi ke match akhir yang merupakan final dari Undisputed World Heavyweight Championship yang baru, di mana masing-masing pegulat ini, Seth Rollins dan AJ Styles, itu sudah menang 2 match dan berhasil untuk sampai ke titik ini. Satu hal yang mengganjal di hati saya, 2 Raw menjelang Night of Champions, Seth Rollins malah jadwal syuting. Padahal pemeran pembantu doang, tapi kayak bela-belain gitu loh. Ya mungkin karena Seth Rollins pengen dapat legacy juga, pengen dapat batu loncatan juga ya untuk Hollywood ya. Karena mungkin dia ada plan setelah WWE, mungkin dia akan fokus Hollywood. Tapi kan itu mengganggu momentum. Jadi diisi di Raw itu hanya wawancara Rollins sama Corey Graves gitu loh. Ini kan sangat ganjel aja. Bahkan padahal AJ Styles itu dia muncul terus di SmackDown, wawancara di Grayson Waller Effect, besok di SmackDown yang udah di taping dia match. Ini kan kayak ya ganjel aja gitu, guys. Padahal kita kan tahu kemungkinan besar Rollins yang menang, tapi momentum dia build up cuma dengan wawancara kurang cukup menurut saya, guys. Dan WWE yang katanya akan mengebus cerita untuk perebutan WHC ini menjadi championship utama yang lebih menggiurkan, itu malah jadi meragukan buat saya. Apakah WHC ini adalah championship kelas B di bawahnya championship yang dipegang Roman, atau setara gitu, guys? Ini yang saya cukup ganjel untuk build up WHC ini. Tapi tetap saya berharap, guys, kemenangan siapapun yang menang nanti itu bisa pegang World Heavyweight Champion ini dan membuat World Heavyweight Championship ini jadi levelnya tuh tinggi lah gitu. Jangan dianggap kayak championship untuk keikutsertaan aja gitu, guys. Kayak juara harapan gitu lah istilahnya. Gitu, dan tetap saya memprediksi Seth Rollins akan memenangkan World Heavyweight Champion untuk meng-carry brand Raw dengan championship utama di bahunya. Ada nggak kemungkinan AJ Styles? Menurut rumor-rumor itu ada kemungkinannya. Otomatis kalau AJ dapat champion, dia pindah ke SmackDown. Kemungkinan itu ada, tapi agak ribet kalau saya bayangin AJ menang ya, guys ya. Ini AJ datang sama OC berempat, di draft berempat ke SmackDown. Kalau dia menang WHC, apakah AJ Styles sendiri yang pindah ke SmackDown? Gak mungkin. Apakah AJ Styles sendiri yang pindah ke Raw? Gak mungkin dong. OC kan gak bisa apa-apa kalau gak ada AJ. AJ cedera aja, OC gak muncul-muncul. Hampir gak pernah muncul. Gak ada cerita apa-apa. Pas AJ muncul, mereka langsung muncul semua. Berarti kalau AJ menang championship WHC, OC pindah juga ikut AJ di Raw. Itu otomatis, guys. Otomatis yang menang WHC pindah Raw, karena itu untuk Raw. Masa SmackDown dapat championship lagi? Nggak mungkin dong. Itu janji Triple H, nggak mungkin diingkari. Makanya nggak ribet dan masuk akal ya Seth Rollins. Karena kabarnya juga Seth Rollins adalah orang pertama pilihannya Triple H, orang nomor satunya Triple H gitu loh di WWE sekarang. Tapi ada yang bilang juga kalau WWE mau bikin long story
untuk perjuangannya Rollins dapat World Heavyweight Champion, ya kasih AJ Styles yang menang. Tapi balik lagi, tadi saya berpikir kalau AJ menang, OC dibawa, gitu guys. Saya nggak mau nyangkut pautin dengan draft ya guys ya, karena sudah saya capek ngomong itu. Saya sudah capek ngomong soal itu karena kita tahu lah bagaimana kualitas draft hari ini, tahun ini gitu, sangat-sangat yalah gitu. Itu saja prediksi saya guys ya. Jadi cuma satu yang new champ, semuanya retain. Itu prediksi saya. Mudah-mudahan benar, tidak juga nggak apa-apa, namanya juga prediksi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya membuat teman-teman jadi lebih paham gitu lah menjelang Night of Champions yang akan tayang di Disney Plus Hotstar secara legal. Saya nggak di-endorse. Itu jam 12 malam Minggu. Jadi dini hari. Malam Minggu jam 12 malam live. Itu berarti selesainya jam 2. Jam 3 selesainya guys. 1, 2, jam 3 selesainya karena kemungkinan 3 jam. 7 match untuk Arab Saudi ini dan biasanya malamnya ada press conference atau sorenya gitu. Ada press conference yang bisa teman-teman saksikan bersama-sama. Itu aja prediksi saya untuk Night of Champions. Selamat menonton teman-teman, selamat begadang ya kalau mau nonton live ya untuk premium live event spesial Arab Saudi ini. Terima kasih buat yang sudah menonton and komen prediksi kalian di kolom komentar. Thank you.